Iran memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2022. Iran menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 via babak kualifikasi zona Konfederasi Sepak Bola Asia. Kepastian ini didapat Iran usai menundukkan Irak dengan skor akhir 1-0 pada laga ke-7 grup A putaran ketiga babak kualifikasi. Iran menjadi tim kedua anggota AFC yang bakal merumput di putaran final Piala Dunia 2022. Sebelumnya, Qatar sudah dipastikan merumput di Piala Dunia 2022 karena berstatus sebagai tuan rumah. Inter Milan resmi rekrut Gosens dari Atalanta. Robin Gosens resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru dari Inter Milan. Ia dipinjam dari Atalanta dengan Inter Milan punya opsi untuk membelinya secara permanen. Inter Milan mengumumkan merekrut Gosens lewat situs resmi klub. Pemain asal Jerman ini didatangkan resmi dari Atalanta dengan status pemain pinjaman. Setelahnya Lavinia Mata harus menebus Gosens sebesar 25 juta euro jika ingin mengontraknya secara permanen. Gosens sendiri lebih memilih Inter Milan setelah sempat digosipkan juga diincar oleh Newcastle United. Gosens sendiri nantinya bakal mengenakan nomor punggung 18 di Inter Milan. Madrid segera hadapi PSG. Toni Kroos akan aneh berduel dengan Ramos. Real Madrid akan bertemu dengan PSG dalam babak 16 besar Liga Champions musim ini. Toni Kroos mengungkapkan akan aneh bertarung dengan Sergio Ramos. Diketahui Ramos bergabung dengan PSG setelah menghabiskan 16 musim berkostum Al Real. Gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos pernah bekerja sama dengan Sergio Ramos selama 7 musim. Dan Toni Kroos tidak bisa merasa tidak aneh ketika berhadapan dengan Ramos sebagai lawan. Toni Kroos dan Real Madrid dijadwalkan akan melawat ke PSG untuk melakukan pertandingan leg pertama babak 16 besar pada 16 Januari mendatang. Erling Haaland, Van Dijk paling sulit dilewati. Haaland menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa pada saat ini. Potensinya muncul bersama RB Salzburg, namun hingga kini ia tetap tajam bersama Borussia Dortmund. Penyerang asal Norwegia itu mampu mengemaskan 80 gol dari total 79 laga bersama Borussia Dortmund. Haaland jelas menjadi ancaman berbahaya bagi setiap pemain belakang yang berjumpa dengan dirinya. Namun ada satu bek yang sangat sulit ditaklukkan oleh Haaland. Sosok tersebut adalah bek milik Liverpool yakni Virgil van Dijk. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah memenangi duel dengan Van Dijk kala ia bersua di atas lapangan. Dikutip dari Transfermarkt, penyerang berusia 21 tahun ini sudah 3 kali berhadapan dengan Virgil van Dijk. Dan ketika laga tersebut Haaland gagal membawa timnya meraih kemenangan. Italia bersiap mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Eropa 2028 atau 2032. Presiden sepak bola Italia yakni Gabriel Gravina menginformasikan bahwa Italia akan mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah Piala Eropa 2028 atau Piala Eropa 2032. Dengan demikian pencalonan ini akan memicu tindakan rekonstruksi sejumlah stadion di Italia. Sebelumnya Gravina telah memberi isyarat pencalonan tuan rumah Piala Eropa 2028 atau Piala Dunia 2030. Untuk Piala Dunia 2030, kemungkinan bersama negara lain seperti Arab Saudi. Namun hal tersebut prospeknya lebih kecil karena juga harus melakukan rekonstruksi sejumlah stadion. Dengan pencalonan Piala Eropa 2028 atau 2032, diharapkan akan membuka pintu beberapa hambatan yang selama ini dialami. Setelah itu, pengerjaan rekonstruksi stadion bisa segera dimulai. Spotify segera jadi sponsor anyar Barcelona. Barcelona hampir menyetujui perjanjian sponsor kit dengan platform streaming musik yakni Spotify. Semenjak tahun lalu, Spotify terus mencoba masuk ke industri sepak bola di Eropa. Pemilik Spotify yakni Daniel Ek sempat mengkonfirmasi bahwa niatnya untuk membeli Arsenal dari Stan Kroenke. Namun kini setelah penolakan dari Kroenke untuk Arsenal, Spotify sekarang selangkah lagi menyepakati perjanjian sponsor penting dengan Barcelona. Barcelona berniat untuk mencari sponsor yang baru di musim depan untuk menggantikan Rakuten.
Dilansir dari El Mundo Deportivo, Spotify menggantikan Rakuten dan menyalip Tencent, sebuah perusahaan teknologi Cina dan juga Vegan Nation yang bersaing jadi sponsor Barcelona. Gabung ke Juventus, Vlahovic kenakan jersey peninggalan Ronaldo. Dusan Vlahovic resmi bergabung dengan klub asal Turin yakni Juventus. Dan menurut Tuttosport, penyerang asal Serbia itu bisa memilih jersey nomor 7 di Juventus. Di Fiorentina, ia memakai kostum bernomor punggung 9, dan di Juventus nomor 9 sudah dipakai oleh Alvaro Morata. Kebetulan angka 7 masih kosong di Juve. Sebelumnya, angka tersebut dipakai oleh mega bintang yakni Cristiano Ronaldo. Diketahui Juve mengeluarkan dana sebesar 75 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan ekspertisan tersebut. Perinciannya adalah biaya transfer sekitar 67 juta euro, ditambah berbagai bonus yang mencapai 8 juta euro. Vlahovic sendiri akan mendapatkan kontrak hingga Juni 2026 mendatang. Rangnick bocorkan masa depan Lingard di Manchester United. Masa depan Lingard masih berada di area abu-abu, entah itu bertahan atau dilepas suatu hari nanti. Rangnick kemudian memberikan informasi terbaru entah sengaja atau tidak kepada fans Manchester United belum lama ini. Salah satu pengguna media sosial TikTok yang merupakan fans Manchester United merekam dirinya sedang meminta tanda tangan dari Rangnick. Ketika Rangnick menghampirinya, sang fans meminta agar Lingard tidak dilepas ke klub yang lain. Menjawab permohonan fans soal Lingard, Rangnick menjawab dengan nada datar dan menjelaskan masa depan sang pemain secara singkat. Lagi pula dia akan pergi pada musim panas nanti, kata Rangnick di video tersebut. Kontrak Lingard akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2022 dan dia sudah boleh menandatangani prakontrak dengan klub yang lain. Jika itu terjadi, maka Manchester United dipastikan kehilangan pria berumur 29 tahun tersebut dengan status sebagai pemain gratisan. AC Milan resmi mendatangkan striker yang baru. AC Milan sedang mencari penyerang yang baru dan usaha AC Milan membuahkan hasil dalam waktu yang singkat. Mereka resmi mendatangkan Marko Lasetic dari Red Star Belgrade. Marko Lasetic merupakan calon bintang besar Red Star. Ia masih berusia 18 tahun. Sebelumnya ada laporan bahwa AC Milan akan menebusnya dari Red Star dengan harga 5 juta euro. Namun kabar terbaru menyebutkan Rossoneri memboyong Lasetic dengan harga yang lebih murah. AC Milan resmi memboyong sang striker dengan harga 3 juta euro yang bakal dicicil selama 3 tahun ke depan. Lalu nantinya ada tambahan sekitar 500.000 euro. Marko Lasetic sendiri sudah mendarat di AC Milan dan sudah menjalani tes medis. Dan kabar dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan Lasetic memilih nomor punggung 22 karena nomor punggung itu pernah dipakai oleh idolanya yakni Ricardo Kakak. Niklas Süle putuskan hengkang dari Bayern Munchen. Niklas Süle kabarnya sudah memutuskan untuk hengkang dari Bayern Munchen pada akhir kompetisi ini. Bek tengah ini akan meninggalkan De Rotten dengan status sebagai free transfer. Kontrak Süle bersama De Rotten yang akan berakhir pada musim panas nanti membawa statusnya di bursa transfer musim panas mendatang menjadi angin segar bagi klub-klub yang ingin mendapatkan jasanya. Setelah menolak tawaran dari Newcastle United baru-baru ini, Niklas Süle masih ditunggu oleh Chelsea dan juga FC Barcelona. Kabar ini dikonfirmasi oleh salah satu jurnalis sepak bola media asal Jerman, di mana ia menyatakan bahwa Süle benar telah menolak tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan oleh manajemen klub. Kabar ini terbilang mengejutkan, apalagi karena Bayern Munchen mencantumkan kenaikan gaji sebagai tawaran kepada bek berusia 26 tahun tersebut. Dilansir dari Bavarian Football, De Rotten memberikan penawaran gaji sebesar 10 juta euro. Resmi, calon Chamber tinggalkan Arsenal dan bergabung dengan Aston Villa. Aston Villa akhirnya mengumumkan pembelian Calum Chambers dari Arsenal. Bek serba bisa itu direkrut dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun. Dan pemain berusia 27 tahun itu akan bergabung dengan status bebas transfer. Chambers dikenal dengan kemampuannya bermain sama backnya di pos back tengah dan juga pos back kanan. Dan Chambers sendiri lama tidak bermain dengan Arsenal. Dan Aston Villa melihat celah itu dan segera merekrutnya. Kedatangan Chambers semakin menunjukkan ambisi besar Aston Villa pada musim ini. Sejak dilatih oleh Steven Gerrard, Aston Villa terus-menerus mendatangkan pemain-pemain berkelas.
Manchester United resmi pinjamkan Amad Diallo ke Glasgow Rangers. Raksasa Premier League yakni Manchester United akhirnya resmi meminjamkan pemain muda mereka yakni Amad Diallo ke jawara Liga Skotlandia yakni Glasgow Rangers. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengatakan bahwa Amad Diallo akan menjalani masa peminjaman di Rangers hingga akhir musim ini. Musim panas lalu Amad Diallo sejatinya sudah hampir dipinjamkan ke Feyenoord, namun cedera kemudian membuat kepindahan itu batal terlaksana. Manajer Rangers yakni Giovanni Van Bronckhorst juga sangat berantusias dengan kedatangan dari Amad Diallo tersebut. Pria yang menggantikan Steven Gerrard itu mengakui kehadiran Diallo bakal membuat tim semakin lebih kuat. Liverpool daratkan Luis Diaz dari FC Porto. Luis Diaz adalah pemain yang berperan besar dalam kesuksesan Porto menyingkirkan AC Milan di ajang Liga Champions. Masih berusia 25 tahun, Diaz adalah aset paling diandalkan oleh FC Porto setelah mencetakkan 16 gol dan juga 6 assist dalam total 28 pertandingan pada musim ini. Tak heran Luis Diaz menjadi barang panas di bursa transfer musim dingin, dan kini Liverpool disebut-sebut segera mendaratkan bintang FC Porto itu ke Anfield Stadium. Fabrizio Romano melaporkan Liverpool sukses mencapai kesepakatan dengan pihak Luis Diaz. Dilaporkan bahwa The Reds siap mencairkan dana sebesar 40 juta euro plus bonus sejumlah 25 juta euro demi bisa menggait bintang FC Porto tersebut. Total Liverpool mengeluarkan uang yang mencapai 65 juta euro, dan angka ini masih jauh lebih rendah dari bandrol sebesar 80 juta euro yang tertera dari klausul pelepasan minimum sang pemain. Tes medis akan dilakukan di sana untuk mengejar tenggat waktu bursa transfer musim dingin. Kedatangan Luis Diaz diperkirakan sebagai persiapan Liverpool apabila salah satu dari trio Mohamed Salah, Sadio Mane atau Roberto Firmino resmi pergi. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.